Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran adalah kegiatan seorang anak untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, sedangkan tematik adalah konsep umum yang dapat mengumpulkan beberapa bagian dalam satu hal. Pembelajaran tematik itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan belajar dengan tidak memisahkan mata pelajarannya, tetapi menggunakan tema untuk menyatukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang peran guru, implikasi, prinsip, serta tujuan pembelajaran tematik. Yang pertama itu ada peran guru. Dalam pembelajaran tematik, guru berperan sebagai perencana, pelaksana, dan sebagai evaluasi dalam proses pembelajaran tematik yang berlangsung di dalam kelas. Nah, untuk selanjutnya ada implikasi. Pada bagian implikasi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu implikasi bagi guru. Di sini guru dituntut untuk mempelajari terlebih dahulu materi yang akan disampaikan kepada peserta didik sehingga guru dapat memahaminya secara konseptual maupun secara praktikal. Yang kedua yaitu implikasi bagi siswa. Di sini, siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran tematik yang bersifat individu, kelompok, maupun berpasangan. Dan siswa harus mengikuti setiap pembelajaran tematik dengan aktif, baik itu dalam diskusi kelompok maupun pada saat guru menerangkan materi. Dan yang ketiga itu ada implikasi terhadap sarana prasarana, sumber belajar, serta media. Nah, jadi pada pembelajaran tematik ini, sarana prasarananya itu juga ikut mendukung agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Pada pembelajaran tematik juga, guru membutuhkan sebuah media untuk menyampaikan materi agar materinya lebih dapat diserap dengan cepat dan dipahami dengan baik oleh peserta didik. Dan yang keempat, ada implikasi terhadap pengaturan ruangan. Nah, jadi guru bisa merolling tempat duduk peserta didik. Jadi tidak melulu bersama teman ini atau teman yang itu. Jadi itu harus ada pergantian tempat duduk. Contohnya seperti itu. Dan yang terakhir, implikasi terhadap pemilihan metode. Nah, kita sebagai calon pendidik harus mampu memberikan berbagai macam metode kepada peserta didik agar peserta didiknya itu tidak mudah jenuh pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, contoh variasi metodenya itu ada metode demonstrasi, metode tanya jawab, metode bermain peran, dan lain-lain. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran tematik. Prinsip pembelajaran tematik ini terbagi menjadi 10. Ya, terbagi menjadi 10. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit saja ya. Yang pertama yaitu terintegrasi. Jadi maksudnya terintegrasi itu pembelajaran tematik harus bisa berbaur dengan masyarakat atau secara konseptual. Yang kedua, pembelajaran tematik itu memiliki beberapa macam tema. Nah, dalam satu buku tematik biasanya terdiri dari 4 subtema dan terdiri dari 6 pembelajaran. Dan yang ketiga, menggunakan prinsip belajar sambil bermain atau joyful. Yang keempat, pembelajaran memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Jadi dalam buku tematik ini, peserta didik itu diajak untuk mempelajari secara langsung apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, menanamkan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang keenam, pemisahan antara berbagai mata pelajaran. Dan yang ketujuh, mata pelajaran itu dapat berkembang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Selanjutnya, yang ke-8 yaitu pembelajaran bersifat fleksibel. Dan yang ke-9, pembelajaran itu menggunakan berbagai variasi metode dalam proses pembelajarannya. Dan yang terakhir, pembelajaran harus bisa mengembangkan minat peserta didik. Diusahakan untuk bisa mengembangkan minat peserta didik. Dan yang terakhir yaitu ada tujuan dari pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Salah satunya yaitu
menumbuhkan sikap positif yang ada di dalam diri anak. Jadi sebagai pendidik kita harus bisa menumbuhkan sikap positif dan memberikan contoh yang baik bagi peserta didik sehingga mereka tidak terjerumus dalam hal yang kurang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran tematik. Konsep pembelajaran tematik atau konsep pembelajaran terpadu yaitu merupakan sebuah konsep pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran ke dalam berbagai tema untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Konsep pembelajaran tematik terpadu ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif di dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung dan secara mandiri dia dapat memperoleh pengetahuan yang telah dipelajarinya. Dalam konsep pembelajaran tematik terpadu ini, ada 4 pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan kompetensi dasar di berbagai mata pelajaran. Yang pertama, ada integrasi intradisipliner, yaitu dilakukan dengan cara mengintegrasikan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari berbagai mata pelajaran dan dijadikan menjadi dalam sebuah tema. Yang kedua, ada integrasi interdisipliner, yaitu dengan cara menggabungkan kompetensi dasar beberapa mata pelajaran sehingga kompetensi dasar itu dapat menyatu secara keseluruhan. Nah, telah kita ketahui bahwa peserta didik kelas rendah itu belum bisa berpikir secara abstrak. Nah, contohnya dalam integrasi interdisipliner ini, mata pelajaran IPA dan IPS diintegrasikan ke dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, sehingga mata pelajaran bahasa Indonesia ini sebagai pemersatu antara mata pelajaran lain dan memberikan pengalaman yang bermakna, sehingga pembelajaran bahasa Indonesia atau mata pelajaran bahasa Indonesia menjadi lebih menarik. Dan yang ketiga, ada integrasi multidisipliner, yaitu dilakukan dengan cara tanpa menggabungkan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Nah, kalau integrasi interdisipliner tadi digabungkan, namun pada integrasi multidisipliner tidak digabungkan. Contohnya, pada peserta didik kelas tinggi telah kita ketahui bahwa ia sudah mampu berpikir secara abstrak. Nah, sehingga mata pelajaran IPA dan IPS sudah berdiri sendiri. Contohnya, mata pelajaran matematika dan PJOK itu sudah berdiri sendiri juga. Ya, yang keempat, yang terakhir, ada integrasi transdisipliner, yaitu dilakukan dengan cara mengaitkan materi pelajaran dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar lingkungannya, sehingga pembelajaran menjadi kontekstual dan peserta didik dapat memperoleh pengalaman secara langsung. Nah, itu tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep pembelajaran tematik terpadu ini merupakan konsep pembelajaran yang mengintegrasikan atau menggabungkan beberapa mata pelajaran ke dalam tema, sehingga memberikan pengalaman yang bermakna dan pembelajaran menjadi kontekstual dan peserta didik dapat lebih aktif, lebih mengetahui secara langsung apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi pembelajaran tematik.
Teori belajar yang mendasari pengimplementasian pembelajaran tematik adalah teori belajar konstruktivisme dan teori belajar behaviorisme. Berdasarkan kedua teori tersebut, implementasi pembelajaran tematik SD atau MI menuntut peserta didik untuk menelaah, mengimplementasikan semua materi pelajaran yang diberikan oleh guru sehingga terjadi perubahan perilaku sebagai hasil dari proses pembelajaran. Implementasi pembelajaran tematik di SD atau MI itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, perencanaan pembelajaran tematik. Perencanaan sangat menentukan keberhasilan suatu pembelajaran. Maka, perencanaan yang dibuat dalam rangka pelaksanaan pembelajaran tematik haruslah sebaik mungkin. Langkah-langkah pembelajaran tematik ada 3. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menyusun silabus. Yang ketiga, menyusun perencanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran tematik. Kegiatan proses belajar mengajar sebagai unsur inti kegiatan aktivitas pembelajaran. Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan rambu-rambu yang telah disusun dalam perencanaan sebelumnya. Langkah-langkah pembelajaran tematik ada 3. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kegiatan inti. Yang ketiga, kegiatan penutup. Yang terakhir, evaluasi pembelajaran. Penilaian yang dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, seperti penilaian pengamatan, penilaian kinerja, penilaian portofolio, dan penilaian sikap.